Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah dahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dan paling utama tentu adalah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang masih melekat dalam diri kita, bahkan sampai saat ini kita duduk di Masjid Al-Islam ini, salat subuh berjamaah, kemudian duduk bersama, dilanjutkan dengan kajian-kajian ilmu. Maka itu semua adalah nikmat yang sangat besar yang sudah selayaknya sepatutnya kita memuji dan bersyukur kepada Allah. Tentu selain nikmat iman dan Islam, terkhusus juga nikmat umur, nikmat sehat. Mudah-mudahan umur yang masih melekat dalam diri kita ini menjadi umur yang berkah. Terlebih kita dalam suasana Ramadan ya, meskipun sudah memasuki babak-babak akhir ini, dan kita bisa duduk bertahan, bahkan sebagian dari kita tadi malam juga melaksanakan iktikaf, maka itu juga nikmat yang luar biasa. Lagi-lagi adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum. Ketika kita mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka sungguh dalam ayat tersebut Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Maka jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Allah. Kemudian salat dan salam juga senantiasa tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah kita, teladan terbaik kita, yang dengan perjuangan dakwah yang Rasulullah dan para sahabat lakukan, maka Islam itu sampai kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita, bahkan Rasul juga memerintahkan kepada kita untuk bersalawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Jadi bahkan Allah dan para malaikat juga bersalawat kepada Rasulullah. Maka kemudian itu diperintahkan kepada kita. Yang mudah-mudahan kita adalah umat Rasulullah yang senantiasa tidak lupa mengirimkan salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti di yaumil akhir kita diakui sebagai umatnya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Iya, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengutip satu ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Saya yakin jamaah di sini mungkin sudah sering mendengar ayat ini. Bahkan mungkin tanpa menghafal, kita hafal. Kenapa? Karena biasa di bulan Ramadan itu para dai, penceramah itu selalu mengutip ayat ini. Ayat apa? Yaitu ayat tentang perintah saum Ramadan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. Untuk apa? Goalnya adalah untuk menjadi orang-orang yang bertakwa, agar kita bertakwa. Jadi goalnya puasa Ramadan itu, kemudian juga amal-amal soleh di dalam bulan Ramadan itu, goalnya adalah menjadi orang-orang yang bertakwa. Namun
tahukah kita di dalam Quran surat yang sama, surat Al-Baqarah, ada satu ayat kalau kita mundur ke belakang beberapa ayat, itu ada satu ayat yang redaksinya itu kurang lebih sama dengan perintah saum tadi gitu. Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas di dalam fil qatla, di dalam pembunuhan. Jadi perintahnya sama, bahkan redaksi ayatnya itu sama, bahkan goalnya juga nanti sama, yaitu la'allakum tattaqun. Di ayat berikutnya itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Dan dalam kisah itu ada jaminan kehidupan bagimu, wahai orang-orang yang berakal, agar kamu bertakwa, la'allakum tattaqun. Jadi perintah terhadap saum Ramadan dan perintah melaksanakan kisos ini redaksinya sama di dalam Al-Quran. Perintah Allah itu sama, disuruhkan kepada orang-orang yang mengaku beriman. Tujuannya dilaksanakannya perintah itu supaya orang-orang ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, namun faktanya terkait dengan dua ayat yang saya baca tadi yang redaksinya sama, ternyata yang satu kita sambut dengan sukacita, dengan kebahagiaan yang luar biasa, yaitu perintah saum. Bahkan kita menyiapkan segala sesuatu untuk menyambut bulan Ramadan, untuk melaksanakan seruan Allah dalam perintah puasa tadi. Baik orang yang dalam misal sholat 5 waktunya rutin, wajib dia laksanakan secara rutin setiap hari, maupun orang yang mungkin sholat 5 waktunya bolong-bolong atau bahkan tidak sholat 5 waktu, orang padahal dia statusnya muslim, tapi juga berbahagia ketika diseru kepada perintah saum tadi, perintah puasa Ramadan tadi. Nah, ini kondisinya berbeda ketika perintahnya, seruannya adalah kutiba alaikumul qisas fil qatl. Apa tuh qisas? Qisas itu adalah salah satu hukum di dalam Islam dalam perkara pembunuhan. Di dalam ayat Quran surat Al-Maidah itu qisas itu terkait dengan jiwa dibalas dengan jiwa. Artinya ketika ada pembunuhan maka hukumannya adalah bunuh, kalau keluarga yang terbunuh itu tidak memaafkan. Maka jiwa dibalas dengan jiwa, kemudian mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi, telinga dibalas dengan telinga. Maka itu adalah hukum-hukum di dalam qisas tersebut. Nah, ini ayat yang mungkin sering kita baca tapi kita tidak terlalu peduli mungkinnya ya ketika kita membaca Quran, kita membaca tentang ayat-ayat tentang siam tadi, tentang puasa, kemudian membaca tentang qisas, tapi kita menganggap perintah qisas itu ya tidak sedahsyat perintah saum itu kan, menyambutnya gitu. Padahal Allah juga berfirman di dalam Quran surat yang sama, Quran surat Al-Baqarah ayat 208, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna, secara paripurna, menyeluruh. Maka ketika Allah menyuruh puasa, menyuruh qisas berdasarkan seruan Allah tadi masuk Islam secara kafah, maka seharusnya kita sebagai muslim yang mengaku beriman ya kita sambut semua seruan itu. Tapi faktanya hari ini sambutan kita berbeda gitu. Nah, yang dikhawatirkan adalah ketika kita mengambil ayat tentang saum tadi, perintah tentang puasa Ramadan tadi kita ambil, kemudian perintah tentang qisas kita tidak ambil, kita harus khawatir. Kenapa? Karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita itu memilah-milih ayat, memilah
milih perintah Allah. Siamnya diambil, qisasnya tidak gitu. Siamnya diambil, perintah ekonomi Islamnya enggak. Siamnya diambil, sholat 5 waktunya tidak gitu. Maka khawatir kita terkena ancaman Allah. Apa ancaman Allah terkait dengan orang-orang yang mengambil sebagian kemudian meninggalkan sebagian perintah-perintah Allah di dalam Al-Quran? Di dalam Quran misal dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 85, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan ingkar kepada sebagian yang lain? Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian isi kitab Al-Qur'an dan mengkufuri sebagiannya? Seperti tadi ayat tentang Syam diambil, ayat tentang qisas tidak mau, ayat tentang riba tidak mau gitu. Ayat tentang perintah berkerudung dan berjilbab bagi wanita-wanita muslimah nggak mau, dengan berbagai macam alasan. Maka di sini Allah mengancam ketika kita bersikap seperti ini. Apa ancaman Allah? Di dalam ayat tadi Allah mengancam bahwa orang yang melakukan demikian itu akan mendapatkan kenistaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat nanti mereka dikembalikan kepada azab yang paling berat. Bahkan di Quran surat An-Nisa, orang-orang yang mengambil isi kitab ini sebagian kemudian meninggalkan yang lain, menjadikan ayat-ayat Allah, syariat Allah itu sebagai prasmanan gitu ya, yang dia suka diambil, yang dia tidak suka ditinggalkan, nggak mau. Maka dalam Quran surat An-Nisa ayat 151 Allah mengatakan, ulaika humul kafirun haqqan. Mereka itulah orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Nah, mudah-mudahan kita tidak termasuk golongan ini. Artinya ketika Allah menyuruh kita masuk Islam secara kafah, ya kita ambil semua ayat-ayat Allah itu, perintah-perintah Allah itu, teladan-teladan dari Rasulullah berdasarkan ayat-ayat Quran. Kita tidak memilah-milih lagi gitu. Nah, tapi kan faktanya sebagian kaum muslimin bersikap ya tadi, mengambil sebagian, meninggalkan sebagian. Nah, kira-kira kenapa muncul sikap seperti itu? Nah, ini yang harus menjadi introspeksi diri kita dan juga introspeksi bagi kaum muslimin gitu. Kenapa ketika disodorkan satu ayat diterima, disodorkan ayat yang lain tidak diterima? Kira-kira apa yang menjadi masalah di sini? Ya, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah dan insya Allah yang saya muliakan dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentu ketika kita melihat fakta seperti itu, permasalahan utamanya adalah perkara akidah, perkara keimanan. Kenapa? Karena penerimaan ayat-ayat Al-Quran, kemudian penerimaan syariat itu adalah konsekuensi keimanan. Kalau ada penolakan terhadap ayat-ayat Allah, penolakan terhadap syariat Islam, berarti ada masalah pada akidah atau keimanan kita gitu. Padahal keimanan atau akidah Islam ini adalah pondasi. Pondasi apa? Pondasi agama kita, pondasi kehidupan kita. Ibarat bangunan itu, pondasi itu adalah perkara pokok yang menjadi dasar agar bangunan yang berdiri di atasnya itu bisa kokoh. Semakin kuat akidah, semakin kuat keimanan, semakin kuat pondasi kalau bangunan tadi, maka bangunan yang berdiri di atasnya itu bisa sampai menjulang ke langit. Begitupun dengan akidah dan keimanan kita. Kalau akidah keimanan kita itu kuat, maka tentu tidak ada penolakan terhadap perintah-perintah Allah. Nah, maka ini menjadi introspeksi buat kita, muhasabah kita terkait dengan akidah atau keimanan kita tadi gitu. Nah, faktanya tadi bahwa ada masalah di dalam akidah, ada masalah di dalam perkara keimanan. Kira-kira kenapa itu bisa terjadi gitu? Kalau kita berbicara akidah atau keimanan, berarti
berbicara tentang rukun iman gitu kan. Rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, iman kepada rasul-rasul yang Allah utus, iman kepada hari kiamat, iman kepada takdir baik dan takdir buruk itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ada masalah dalam perkara keimanan ini. Bisa jadi dalam perkara keimanan yang pertama tadi, iman kepada Allah, jangan-jangan kita masih ragu bahwa Allah itu ada, bahwa Allah itu Al-Khaliq, pencipta kita, pencipta alam semesta. Jangan-jangan kita ragu bahwa Allah itu Al-Mudabbir, Tuhan yang mengatur apa-apa yang Dia ciptakan. Atau jangan-jangan kita ragu bahwa Allah itu Al-Hakim, Tuhan yang berhak membuat hukum-hukum dan aturan. Nah, kita harus muhasabah diri, jangan-jangan ada keraguan di dalam hati kita. Maka dalam perkara akidah, dalam perkara keimanan, keraguan-raguan ini tidak diperbolehkan. Karena kita berakidah, beriman itu harus sempurna, harus 100%. Kurang 1% saja rusak akidah kita, rusak keimanan kita. Atau jangan-jangan kita ragu terhadap Al-Quran, kitab yang Allah wahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Jangan-jangan kita ragu gitu. Kita hanya mengatakan di lisan kita, saya beriman, tapi ternyata hati kita belum. Dibuktikan dengan apa? Dibuktikan dengan perbuatan kita, gitu kan? Pilih-pilih tadi, gitu. Nah, bagaimana kita mengokohkan keimanan kita terkait dengan rukun iman tadi, perkara keimanan di 6 perkara tadi? Maka di sini Imam Syafi'i rahimahullah itu memberikan nasihat kepada kita. Kewajiban pertama seorang mukallaf adalah ma'rifatullah. Kewajiban pertama seorang mukallaf adalah mengenal Tuhannya. Maka ini masuk tadi kan ke rukun iman yang pertama, meyakini bahwa Allah itu ada, beriman kepada Allah. Bagaimana cara kita beriman kepada Allah supaya keimanan kita itu kokoh, supaya kita yakin Allah itu benar-benar ada, sementara kita tidak pernah bertemu, tidak pernah melihat gitu kan? Tabiatnya manusia itu dia baru percaya atau yakin kalau dia lihat dengan mata. Misal saya katakan di dekat Stadion Batakan ada mobil terbakar gitu. Kalau cuman saya katakan begitu, jamaah di sini mungkin percayanya 50% gitu kan. Karena apa ya? Karena belum melihat dengan mata, atau yang mengabarkan cuman saya seorang gitu, saya sendiri saja. Maka itu tidak akan memunculkan keyakinan 100%. Begitupun tadi masalah keimanan kita kepada Allah, bisa jadi karena tabiat kita itu seperti itu, akhirnya kita tidak meyakini atau ragu bahwa Allah itu ada, ragu bahwa Allah itu Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Hakim. Maka di sinilah yang harus kita benahi perkara keimanan kepada Allah ini supaya keimanan kita itu kokoh. Bagaimana caranya? Sebagaimana nasihat Imam Syafi'i tadi, kita menggunakan potensi akal kita. Kenapa harus menggunakan akal? Karena ini adalah potensi yang Allah berikan kepada makhluk yang bernama manusia. Untuk apa? Untuk berpikir, termasuk dalam perkara keimanan ini. Makanya banyak ayat-ayat Allah yang diakhiri dengan kalimat afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Apakah kalian tidak menggunakan akal kalian? Apakah kalian tidak berpikir? Afala tubsirun, apakah kalian tidak memperhatikan? Ya ulil albab, wahai orang-orang yang menggunakan akalnya untuk berpikir. Maka ini adalah perintah Allah untuk menggunakan potensi akal kita untuk apa? Untuk meyakini, mencari kebenaran bahwa Allah itu benar-benar ada. Jangan hanya di lisan kita saya percaya Allah, tapi perbuatan kita tidak mencerminkan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Misalnya dalam Quran surat Ali Imran ayat 190,
Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahari la ayati liulil albab. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda-tanda, la ayati, tanda-tandaku kata Allah. Artinya di situ ada tanda-tanda bahwa Allah itu ada. Liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir, orang-orang yang mau menggunakan akalnya untuk berpikir tentang kebesaran Allah itu. Nah, ini adalah tuntunan Allah bagaimana supaya keimanan kita kepada Allah itu mutlak gitu. Yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah itu ada, tanpa harus bertemu dengan Allah, tanpa harus melihat Allah dengan mata kepala kita bisa yakin, yaitu dengan apa? Memperhatikan tanda-tandanya di mana? Di makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Diri kita, hewan, alam semesta, bumi, bulan, bintang, pergantian siang dan malam di ayat tadi, kemudian langit, bumi. Maka sebenarnya di situ kalau kita menggunakan akal kita bisa melihat tanda-tanda Allah. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini itu pasti ada yang menciptakan. Handphone, masjid, tidak mungkin masjid ini berdiri dengan sendirinya kan? Pasti ada yang menciptakan. Bahkan minuman gelas air mineral itu saja yang sederhana seperti itu harus ada yang membuat, menciptakan gitu kan. Apalagi perkara yang kompleks seperti alam semesta ini. Rasanya tidak mungkin kalau tidak ada yang menciptakan. Maka itulah tanda-tanda yang Allah berikan bahwa perkara sederhana saja harus ada yang menciptakan. Maka alam semesta, dunia yang serba kompleks ini nggak mungkin kalau tercipta dengan sendirinya. Pasti ada yang menciptakan. Yang menciptakan sekaligus dia juga mengatur ciptanya tadi. Bumi ini berotasi, berevolusi mengelilingi matahari. Kemudian matahari terbit di timur, terbenam di barat, rutin seperti itu. Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Pasti ada yang mengatur itu semua. Termasuk juga lihat di diri kita itu. Mata kita, pendengaran kita, jantung kita. Itu pasti ada yang mendesain sehingga tubuh kita ini begitu luar biasa fungsinya. Bayangkan jantung itu bekerja 24 jam. 7 hari 7 malam, 30 hari dalam sebulan, tidak pernah berhenti, bekerja terus. Kalau nggak ada yang mendesain sesempurna sehebat itu, rasanya tidak mungkin gitu. Maka di diri kita sebenarnya kalau kita mau menggunakan akal tadi, kita bisa menemukan Allah. Jadi nggak perlu harus melihat dengan mata gitu kan. Kenapa ya? Karena zatnya makhluk, kita sebagai manusia itu tidak selevel dengan esensi zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus tahu diri gitu. Makanya dalam satu hadis juga Rasulullah mengingatkan kita terkait dengan potensi akal kita. Kita diberikan Allah potensi yang luar biasa besar berupa akal, tapi juga ada batasan-batasan yang tidak bisa kita lampaui. Makanya Rasulullah mengingatkan kita dalam satu hadisnya, berpikirlah tentang ciptaan Allah, makhluk-makhluknya, tapi jangan berpikir tentang esensi zatnya Allah. Kenapa ya? Karena akal kita tidak akan mampu menjangkaunya. Bahkan dalam tafsir tentang Nabi Musa ketika ingin bertemu Allah di Bukit Tursina untuk menerima wahyu, itu kan Nabi Musa meminta bertemu dengan zatnya Allah. Akhirnya Allah penuhi. Tapi baru nurnya saja yang muncul, Nabi Musa alaihissalam pingsan berbulan-bulan sampai sebagian kaumnya itu dimurtadkan oleh Samiri. Saking ya namanya Nabi Musa juga makhluk bagian dari manusia, maka ya sifatnya juga sebagai makhluk lemah dan terbatas gitu. Tidak akan bisa menjangkau zatnya Allah Subhanahu wa taala tadi. Maka ketika kita memanfaatkan potensi akal kita untuk
meyakini bahwa Allah itu ada, tapi juga ada batasan-batasan yang tidak boleh kita lampaui. Nah, poinnya di sini adalah bahwa keimanan yang kokoh itu harus dibangun melalui proses berpikir. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada Rasul-Rasul yang Allah utus, kepada hari kiamat. Itu akan bisa kokoh 100% keimanan kita itu kalau melalui proses berpikir. Nah, kemudian fakta yang menarik juga di tengah-tengah kita umat Islam hari ini, ketika harusnya potensi akal itu digunakan dalam perkara keimanan. Jadi harusnya dalam perkara keimanan itu kita wajib bertanya, kenapa sih kita harus beriman kepada Allah? Kenapa sih kita harus mengimani Al-Quran? Kenapa sih kita harus mengimani hari kiamat? Harusnya dalam perkara keimanan itu kita harus bertanya. Kenapa? Supaya kita mendapatkan kepuasan sehingga keimanan kita itu kokoh gitu. Tapi yang terjadi hari ini adalah kita banyak bertanya dalam perkara syariat. Ketika Allah mensyariatkan sholat 5 waktu misalnya, kita bertanya, kenapa sih harus sholat 5 waktu? Ketika disyariatkan membayar zakat, kenapa sih harus bayar zakat? Ketika disyariatkan tentang haramnya riba, kenapa sih riba harus ditinggalkan gitu? Kita banyak bertanya dalam perkara syariat. Yang harusnya tadi pertanyaan-pertanyaan itu kita arahkan ke perkara akidah, keimanan, supaya keimanan kita kokoh. Ketika keimanan kokoh, maka ada konsekuensinya, yaitu menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah yakin Allah itu ada, Dia adalah Al-Khaliq, Al-Mudabbir, Al-Hakim, maka apapun yang Allah perintahkan kita sami'na wa ta'na. Jadi dalam perkara syariat itu sami'na wa ta'na gitu, bukan kenapa kok begitu. Tapi kan kebanyakan umat Islam hari ini seperti itu. Nah, jadi permasalahannya adalah keimanannya masih belum 100%, masih ada keraguan-raguan. Nah, perkara keimanan inilah yang harus kita kokohkan, ya tadi melalui proses berpikir. Cari kebenaran tentang Allah itu. Jangan hanya kita mengikuti orang tua kita karena kita lahir sebagai muslim, ya sudah saya muslim. Akhirnya malas bertanya, malas mengkaji Islam. Ya jadi Islamnya hanya sekedar ikut-ikutan saja gitu. Nah, ini sebenarnya masalah gitu. Akhirnya apa? Ya ketika dihadapkan kepada syariat, perintah-perintah Allah, akhirnya banyak menolak gitu kan. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi pada kesempatan Ramadan ini maka sebenarnya adalah madrasah, wasilah untuk kita mengokohkan keimanan. Dengan apa? Ya perintah saum tadi kita laksanakan, kemudian amal soleh lainnya pun kita tingkatkan, termasuk juga kewajiban kita dalam talabul ilmi, mencari ilmu, termasuk dalam perkara akidah dan keimanan tadi itu. Supaya apa ya? Supaya keimanan kita kokoh, tidak ada keraguan kita terhadap syariat Allah. Kenapa? Karena Allah memerintahkan di awal tadi dalam Quran surat Al-Baqarah, udkhulu fis silmi kafah, masuk Islam secara menyeluruh, tidak sebagian-sebagian. Karena kalau sebagian-sebagian tadi ancamannya adalah di dunia sengsara, di akhirat dikembalikan kepada azab yang pedih. Bahkan kita dicap oleh Allah sebagai orang yang kafir yang sebenar-benarnya gitu. Syariat Allah dijadikan prasmanan, suka diambil, nggak suka ditinggalkan gitu kan. Kayak kita ke walimahan gitu kan, lihat makanan, wah daging enak diambil gitu kan. Ada ayam nggak suka, nggak dipilih. Nah, syariat Allah itu nggak boleh dijadikan seperti itu. Tapi kita ambil, meskipun nanti pada perjalanannya kita belum bisa melaksanakan semua syariat Allah, tapi kita terus berikhtiar bahwa syariat Allah itu harus dijalankan. Maka kita tidak boleh berhenti pada perkara-perkara
yang sudah bisa kita kerjakan saja. Perkara-perkara yang belum bisa kita kerjakan terkait dengan syariat Allah itu ya kita usahakan. Kenapa? Ya karena itu bagian dari syariat Allah gitu. Kita nggak bisa memilah-milih tadi gitu. Nah, ya kembali bahwa mudah-mudahan momen Ramadan ini kita jadikan madrasah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Kita mencapai goal sebagaimana ayat tentang saum tadi ya, la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan kita diberikan Allah umur berkah, kita bisa mendapatkan sampai akhir Ramadan ini dengan tetap istiqomah semangat menjalankan amal soleh di bulan Ramadan ini, juga diberikan umur panjang, umur yang berkah bertemu dengan bulan Ramadan berikutnya. Kebenaran semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, kekhilafan, kesalahan dari diri saya sebagai makhluk yang lemah dan terbatas, mudah-mudahan Allah memaafkan, dan saya juga meminta maaf kepada jamaah sekalian kalau ada kata-kata yang tidak berkenan. Saya akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.